So, good morning Lur. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Nah Lur, sekarang saya sedang berada di pos registrasi Gunung Lawu via Candi Cetok. Nah, pos registrasinya di belakang nih seperti ini. Dan hari ini saya mendaki tidak sendirian, karena hari ini saya ditemani oleh teman yang kemarin ketemu di Gunung Sumbing, yaitu Mas Ishak dan juga Mas Hans. Nah, saya berangkat dari Jogja hari kemarin jam 3 dan sampai di sini itu sekitar jam 7 malam. Sedangkan mereka berdua berangkat dari Ponorogo dan juga berangkat dari Solo. Nah, pos registrasinya di belakang dan biaya registrasinya di sini ini 20.000. Kemudian untuk base campnya sebenarnya sih base campnya itu ada di bawah dan jumlah base campnya itu ada 3. Jadi teman-teman bisa milih mau singgah di base camp yang mana. Kalau nggak salah tadi itu ada base camp Barokah, Andika Rahayu, dan satu lagi apa bro namanya? Barokah itu, bener Barokah. Dan satu lagi saya lupa lagi namanya. Nah, kondisinya seperti ini. Kemungkinan sih untuk parkir itu senilai 10.000 per motor per malam. Dan kalau saya lihat tadi di base camp itu fasilitasnya lengkap. Ada tempat tidur, casan, kemudian ada toilet juga, kemudian ada tempat makan juga. Dan ini sekitar jam 7.45. Sekarang kita akan mulai pendakian sepagi mungkin Lur, karena menurut si Mas Ishak nih yang sudah pernah mendaki Gunung Lawu via Cetok ini, trek di sini sangat panjang. So supaya kita tidak kesorean gitu kan, karena takut hujan juga, akhirnya kita trekkingnya lebih pagi. Ya udah gitu saja. Yuk kita melanjutkan perjalanan untuk pendakian. Yuk, let's go. Nanti kalau misalkan memang ada informasi yang kurang, nanti saya akan jelaskan di voice over ya Lur. So seperti inilah kondisi kondisi jalur pendakian di awal pas registrasi. Oh ya, sampai lupa, kawasan ini juga teman-teman adalah kawasan Candi Cetok. Candinya sebelah sana, cuman kebetulan untuk pendakian hari ini belum buka candinya, jadi saya tidak tahu apakah nanti bisa objek wisata ke Candi Cetok atau tidak. Nah, di belakang ini sudah ada tulisan tuh, selamat mendaki Gunung Lawu via Cetok. Ya udah, yuk jalan lagi. Repeating conversations, it be like deja vu. Been up and down this road together. Late night hallucinations, you're texting me at 2. Turned off my phone, I could be better. I'm sorry. 'Cause girl, you really know me, been doing it just for me. I swear it, that's the old me, whoa. It's funny how you hate this, yeah, 'cause you're why I made this. I wanna see you smile where you go. Lawu via Cetok bro, mantul. Heard it all before, you try to close the door. I know that you don't even know if I can feel it when I look in your eyes. While I look in your eyes tonight, I hear the song is playing when you dance in the light. While we dance in the light tonight. If only you could know that I was. Ini mah datar ya. Jadi Lur, di awal pendakian ini jalurnya sangat datar, bisa dibilang datar banget malahan. Seperti ini jalurnya. Yuk. Tapi memang resikonya kalau jalurnya datar seperti ini biasanya jauh. So, oke Lur, sekarang kami sudah sampai di Candi Ketek. Nah, perjalanan tadi dari pos registrasi ke sini ya paling memakan waktu 5 menit lah, karena agak jauh. Dan candinya di belakang. Tuh ada satu candinya. Saya lihatkan nih ke teman-teman. Seperti ini kawasannya nih. Cuman kami tidak akan lama di sini karena kami akan melanjutkan perjalanan lagi. Karena treknya di sini panjang dan jauh. So, oke Lur,
tidak jauh dari tempat ada air, kita sampai di warung nih. Warungnya seperti ini. Ini warungnya Ibu Titin. Nah, lokasinya seperti ini. Dan pemandangannya di belakang seperti ini. Dan di sini si Ibu Titin menyediakan berbagai macam makanan, mulai dari gorengan, semangka, es, nasi, dan macam-macam. So, oke lur, alhamdulillah sekarang kami sudah sampai di pos 1. Nah, posnya di belakang. Total perjalanan tadi dari base camp ke sini berangkat jam 7.50 dan sekarang jam 8.50. Jadi total perjalanan 1 jam dari base camp ke sini. Dan saya barengan dengan teman-teman yang dari Pekalongan. Nah, base campnya di belakang, pos 1-nya di belakang. Dan seperti ini kawasannya. Tuh. Nih teman-teman juga sama-sama kelelahan nih. Ya paling kita mau istirahat lur. Kemudian lanjut perjalanan menuju pos 2. Oh ya, ini nama posnya Mbah Branti. Pos 1. Cuman shelter gini doang. Ya udah. Yuk. Your touch was all I ever craved. Anything I do for you, but you fucked up. I called it, you weren't even honest. I gave you myself and you did it regardless. My head's a mess. All the moments you sold them, you didn't deserve them. I wanted the best, but your best wasn't worth it. Oh, I'm a mess. So, oke lur. Nah, alasan saya memilih jalur Candi Ceto ini karena memang jalur ini terkenal akan keindahan savananya dan juga mistisnya. Nah, jadi saya tertarik untuk mencoba mendaki Gunung Lawu via Candi Ceto. Sebenarnya sih saya rencananya mau solo hiking. Tetapi ketika saya nge-share status di WhatsApp yang mana saya rencananya mau pendakian, nah kemudian si Mas Han sama Mas Ishak ngebalas dan akhirnya kami barengan ke Gunung Lawu via Candi Ceto ini, yang mana sebenarnya kalau misalkan Mas Han sama Mas Ishak udah pernah ke sini, tapi ngulang lagi. Nah, overall sih lur, treknya ini enak. Dan menurut saya sih sampai di area ini menuju pos 2, ini sih nggak ada mistis-mistisnya lur. Enak justru treknya. Tapi saya tidak tahu kalau misalkan ke atas bagaimana. So, oke lur, alhamdulillah sekarang kami sudah sampai di pos 2 dengan nama Makupela. Nah, total perjalanan dari pos 1 ke sini memakan waktu setengah jam. Dan ini sekitar jam 9:26. Overall sih treknya enak, tidak terlalu nanjak. Dan dari pos 1 ke pos 2 ini tidak terlalu panjang. Nah, sekarang kami istirahat sebentar di sini karena lumayan capek, coy. Aduh. Nah, si Mas Han lagi megang kamera. Sedangkan si brother tuh, si Mas Ishak lagi istirahat juga. Nah lur, di pos 2 ini kami berhenti tidak lama, gak sampai 5 menit malah. Karena Mas Han minta jangan berhenti lama di sini. Maklum dia pernah mengalami kejadian mistis lur di pos 2 ini waktu pendakian pertama kali bareng istrinya.
Sebenarnya sih saya tipe orang yang bodoh amat kalau urusan permistisan. Ya meski sekarang banyak banget cerita horor di YouTube ketika pendakian, termasuk di Gunung Lawu ini. Tapi ketika saya turun dari pos 2 ke pos 1, saya dengar suara aneh lur. Kampret emang, sampai-sampai saya lari-lari supaya nggak diikutin suara aneh itu. Nanti saya lihatkanlah videonya ketika saya lari-larian sama Mas Hans. Ya kalau video ini kepanjangan paling di part 2 ya lur. Nih lur, muka-muka lelah tuh kayak gini. Ini bukan self healing ya. Kalian jangan salah kira. Mendaki itu bukan self healing, tapi self killing. Udah di ghostingnya, udah sama cewek di ghosting, lu malah ke gunung capek-capean lagi. Oke lah, istirahat dulu lah. Yuk. Lagi galau ya? Mas, habis di ghosting ya Mas ya? Iya. Lagunya galau gitu Mas? PHP mulu sih. Dikecewain mulu isinya mah sama cewek. Kasihan banget nih guys. Tolong guys yang jomblo DM dia guys. Kasihan tuh dia. Khusus 30 tahun ke atas menurut dia. So oke lur, sekarang saya sedang beristirahat sebentar karena capek anjir. Barusan treknya luar biasa, nanjak banget. Si Mas Han sama Mas Ishak masih di belakang. Aduh, dan saya lagi istirahat. Tapi ini suasananya sahdu banget lur. Adem gitu kan. Kemudian dingin. Kemudian nggak panas. Ini enak banget nih treknya. Dan kemungkinan sebentar lagi kita akan sampai di sumber air sebelum ke pos 3. Yuk lanjut lagi perjalanan. But you fucked up our call day, you weren't even honest. I gave you myself and you did it regardless. My head's a mess. All the moments you stole them, you didn't deserve them. I wanted the best, but your best wasn't worth it. Oh, I'm a mess. Now I don't wanna fade away. The figure in the background. So oke lur, alhamdulillah sekarang kami sudah sampai di pos 3 dengan nama Cemoro Dowo 2250 mdpl. Nah si brother nih, saya juga barengan sama si Mas, mereka duluan. Dari mana Mas? Semarang sama tadi Ambarawa ya? Nah lokasinya seperti ini. Dan di sini juga ada sumber air nih. Dan ini juga sumber air terakhir bagi kita yang mau ke puncak. Seperti ini nih sumber airnya, gede lah. Nah ada teman-teman juga tuh lagi makan. Mas, dari mana ini Mas? Rombongan dari mana? Depok ini ya Mas? Oh, berempat berarti ya? Nah ini mau naik atau turun? Oh turun, nah mereka mau turun. Nah total tadi perjalanan dari pos 2 ke pos 3 ini pas 1 jam, karena memang santai. So paling di sini kita akan istirahat, makan, ngambil stok air, kemudian melanjutkan perjalanan. So oke lur, sekarang kami melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Dan kami mulai trekking jam 11. Nah si Mas Ishak di belakang tuh, sama si Mas Han masih di belakang, karena dia bantuin pendaki yang kram kakinya. Dan anjir, gila lur, ini carrier berat banget nih, karena bawa Aqua 4. Aduh, jadi bener-bener berasa nih trekking dari pos 3 ke pos 4 ini.
Betul. It started like a raindrop, raindrop, Yuk, lanjut. but it's already covering me. My heart keeps swaying on. Nah lur, trekking menuju pos 4 kali ini saya barengan dengan pendaki yang dari Ambarawa, yaitu Mas Kevin dan Mas Lino. Dan ada yang lucu nih lur, yang mana Mas Kevin ini dibecandain mirip banget sama pemain Fast and Furious, yaitu Han, yang orang Jepang itu loh. Sampai-sampai ada rombongan emak-emak yang minta foto bareng sama dia karena mirip katanya. Oke lur, ini sekarang saya masih dalam trek menuju pos 4. Dan anjir, ini udah 1 jam perjalanan, pos 4 belum kelihatan. Nggak ada datarnya cuy. Ditambah lagi ini carrier beratnya minta ampun. Air aja 4. Belum perlengkapan mendaki, belum perlengkapan merekam. Makanya ini berasa lelah banget nih. Semangatin dong bosku. Nah ini saya barengan sama si Mas Kevin, sama siapa bro? Lu tuh bro? Lino. Sama Mas Lino. Halo. Si Mas Hans sama si Mas Isak masih di belakang lagi istirahat mungkin. Yuk lanjut lagi. So oke lur, alhamdulillah sekarang kami sudah sampai di pos 4 dengan ketinggian 2565. Nah teman-teman di belakang tuh lagi istirahat. Dan rencananya kita di sini mau makan, istirahat, sholat. Nah, tadi perjalanan dari pos 3 ke sini memakan waktu sekitar 1 jam 20 menit lah. Sesuai dengan estimasi yang ada di peta. Dan lokasinya seperti ini nih. Nah, pos 4-nya itu di bawah sebenarnya. Ada shelter juga. Dan ada teman-teman pendaki yang kemarin mungkin yang sudah mendirikan tenda di sini. So paling gitu aja lur. Kami mau makan dulu karena jujur aja udah lapar. Butuh energi tambahan nih. Karena trek dari pos 3 ke pos 4 ini anjir, bener-bener mantap, luar biasa lah. Yuk ngemil-ngemil, makan-makan bareng-bareng sama teman-teman. Yuk. So oke lur, sekarang saya dalam perjalanan menuju pos 5. Tadi perjalanan dimulai jam 1:15 dari pos 4. Dan trek awal pendakian dari pos 4 ke pos 5 ini cenderung agak landai. Tidak senanjak dari pos 3 ke pos 4. Enak nih treknya. Alhamdulillah lur, temu bonus, jalannya datar. Yuk. Alhamdulillah. Wah, datar lur. Datar.
Oke lur, sekarang kami sedang beristirahat sejenak setelah tanjakan nih karena lelah sama si brother. Aduh, ini asli suasananya enak banget lur. Adem, tenang, dan pemandangannya seperti ini. Mantap lah. Anti polusi club. Memang ke mall itu menyenangkan, tapi ke gunung itu lebih mengasihkan. Asik. Wah, keren Mas Sigit. Lihat nih cuy, pemandangannya cuy. Wah, keren kan? Apalagi nanti mungkin di sabananya mantap. Tata tingali. Yuk lanjut lagi. Ini Malur yang bilang trek pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto itu mistis. Menurut aku sih kurang tepat ya. Karena ini justru pemandangannya bagus lur nih. Alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di Sabana 1 sebelum memasuki pos 5. Dan pemandangannya seperti ini. Mantep lur sabananya lur. Nah, di belakang sabananya. Dan total perjalanan dari pos 4 ke sini ini sekitar 1 jam. Dan di sini kita mau santai-santai sambil nerbangin drone. Mudah-mudahan dapat footage yang bagus. Dan si Mas Han sama si Mas Isak masih di belakang. Saya barengan sama Mas Lino sama Mas Kevin. Yuk, paling sekarang kita nikmati sabana dulu, kemudian lanjut perjalanan ke pos 5. Baby, I told ya I can be there if you just want somebody to hold ya. Tell me come over, I'll be there right away at your door like a Jehovah. Luar biasa lur pemandangannya lur, juara dah. Tahu via Candi Ceto. So oke lur, alhamdulillah sekarang kami sudah sampai di Bulak Peperangan. Ini Bulak Peperangan sih nggak jauh dari sabana pertama. Nah mereka itu di sebelah sini. Nah, kenapa disebut Bulak Peperangan? Saya sih kurang tahu. Mungkin dulu ada perang ya antara Amerika dan juga Rusia gitu kan di sini. Jadi disebutlah Bulak Peperangan. Tapi saya tidak tahu yang menang itu yang mana. Apakah Rusia, apakah Amerika? Cuman sih sekarang sih kabar-kabarnya sekarang Amerika sih kalah sama Afghanistan katanya. Jadi makanya ini disebut dengan Bulak Peperangan. Coba kalau misalkan dulu ada apa namanya Romeo dan Juliet di sini bersatu mah namanya bukan Bulak Peperangan tapi Bulak Percintaan. Oke lur, karena videonya sudah kepanjangan, jadi saya bagi 2 part ya. Sampai jumpa di video part 2. See you and stay safe guys.